Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membaca Al-Quran. Siswa-siswi yang kami hormati, masih pada buku panduan baca tulis Al-Quran. Mari semuanya dibuka pada pelajaran 1 Surah Al-Ahzab pada halaman 2. Nah, di situ sudah dituliskan tentang kompetensi dasar sekaligus indikator tercapainya belajar kalian. Yang pertama, siswa mampu membaca surah Al-Ahzab dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid. Jadi tugasnya membaca surah Al-Ahzab dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengartikan surah Al-Ahzab dengan benar. Maka tugasnya siswa menerjemahkan surah Al-Ahzab dari ayat 1, ayat kedua sampai ayat seterusnya, sampai ayat terakhir tentang surah Al-Ahzab dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyalin surah Al-Ahzab dengan benar. Artinya siswa tugasnya nanti siswa menyalin atau menulis tangan surah Al-Ahzab mulai dari ayatnya atau huruf Arabnya sekaligus dengan Latinnya atau terjemahannya. Siswa-siswi yang kami hormati, yang pertama tadi tentang membaca surah Al-Ahzab dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid. Maka mari bersama-sama ya kita membaca surah Al-Ahzab dengan benar. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Yang kedua, setelah membaca tadi, maka penjelasannya harus disertakan dengan ilmu tajwid. Nah, di dalam surah Al-Ahzab ini ada bacaan yang sangat mendominasi, yaitu hukum qalqalah. Nah, misalnya di sini contohnya watab, huruf ba diwaqafkan pantulan besar atau disebut dengan qalqalah kubro. Nah, di sini memang banyak sekali di dalam surah Al-Ahzab itu hukum bacaan qalqalah. Watab, kasab, lahab, al-hatab, hablum, masad. Nah, ini contoh hukum bacaan qalqalah. Qalqalah ada dua, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubro. Ada qalqalah sughra atau qalqalah kecil, yaitu bila mana huruf qalqalahnya itu berada di tengah kata. Jika qalqalah kubro itu bila mana qalqalahnya itu berada di akhir kata atau di waqaf di akhir ya. Nah, itu namanya qalqalah kubro. Yang berikutnya, siswa mampu menerjemahkan atau mengartikan surah Al-Ahzab dengan benar. Nah, di sini sudah dicantumkan tentang arti surah Al-Ahzab dari ayat 1, ayat kedua sampai pada ayat berikutnya. Nah, di sini misalnya ya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Sayasla naran
lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali pintal yang membelenggu. Nah, yang pertama tadi kompetensi dasarnya sekaligus indikatornya siswa mampu membaca surah Al-Lahab dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kedua indikatornya siswa mampu mengartikan surah Al-Lahab dengan benar. Dan yang ketiga siswa mampu menyalin surah Al-Lahab dengan benar. Artinya ada tugas untuk kalian menyalin, menulis tangan surah Al-Lahab mulai dari teks Arabnya sampai terjemahan Latinnya. Oke, cukup sekian tentang pelajaran 1. Semoga dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.